Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atala Deliana Alfaini dengan NIM 51. Di sini saya akan menjelaskan poster tentang pemetaan pasar pada ekonomi mikro 2. Pasar terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar output dan pasar input. Pasar output merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan suatu produk, barang, atau jasa sebagai bentuk hasil produksi dari perusahaan. Sedangkan pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Pasar output dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, pasar persaingan sempurna. Teori pada perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dibuat atas dasar dua asumsi, yaitu berkaitan dengan perilaku perusahaan individual dan kaitannya dengan industri. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna berperan sebagai price taker atau penerima harga pasar, sedangkan pada kaitannya dengan industri diasumsikan bahwa perusahaan baru dapat bebas keluar masuk di pasar persaingan sempurna. Untuk karakteristiknya, pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, sehingga perbandingan antara jumlah komoditas yang dibeli oleh konsumen tentu hanya sebagian kecil dibandingkan jumlah total komoditas yang ada di keseluruhan pasar persaingan sempurna. Kedua, komoditas homogen. Barang yang diperjualbelikan adalah serupa atau homogen, sehingga dalam menentukan pembeliannya, konsumen tidak lagi tergantung pada siapa yang menjual komoditas tersebut, melainkan melihat tingkat harga komoditasnya. Yang ketiga, perusahaan adalah penerima harga, sebab harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran konsumen. Yang keempat, mudah keluar masuk pasar, yaitu perusahaan baru bebas untuk memasuki pasar persaingan sempurna dengan mudah. Begitu pula saat meninggalkan pasar. Yang terakhir, pelaku mempunyai informasi yang sempurna. Semua unit ekonomi memiliki informasi yang sempurna mengenai harga komoditas yang akan ia beli. Contohnya adalah pasar beras, pasar gandum, dan lain-lain. Sedangkan untuk penjelasan kurva pada pasar persaingan sempurna, seperti yang terlihat bahwa harga yang terbentuk terjadi ketika kurva penawaran dan permintaan saling berpotongan atau pada titik E, sehingga terlihat bahwa harga keseimbangan pada P bintang dan jumlah yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Terbentuknya keseimbangan juga dipengaruhi oleh permintaan konsumen dan penawaran produsen. Misalnya, jika harga ditawarkan sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta adalah Q1, dan begitu juga seterusnya. Yang kedua, ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang hanya terdiri dari pengusaha tunggal, sehingga tidak mungkin terjadi substitusi yang sempurna pada komoditas yang diperjualbelikan. Karakteristiknya adalah perusahaan tunggal. Pada pasar monopoli hanya memiliki satu produsen atau satu penjual. Konsumen yang ingin membeli barang harus membeli pada si monopolis. Yang kedua, tidak ada substitusi produk. Dalam artian komoditas yang diperjualbelikan tidak memiliki pengganti yang mirip. Ketiga, perusahaan sebagai price setter. Karena hanya ada satu perusahaan yang bertindak sebagai monopolis, maka harga yang terbentuk ditentukan oleh perusahaan tersebut. Terakhir, besarnya hambatan, berkaitan dengan adanya kekuasaan satu perusahaan atau si monopolis, sehingga perusahaan baru tidak dapat menyainginya. Contohnya adalah PLN, PT Kereta Api, PDAM, dan lain-lain. Kemudian pada kurva pasar monopoli, kurva permintaannya dan marginal revenue berselop negatif. Jika kurva biaya dan marginal cost digambarkan seperti pada kurva, maka harga tersebut menggambarkan keuntungan maksimal yang dicapai. Saat MR dan MC berpotongan, maka jumlah output yang dihasilkan seorang monopolis adalah Q bintang dengan harga sebesar P bintang. Dalam hal tersebut, penerimaan pasar monopoli adalah O, Q bintang, B, dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan O, Q bintang, biaya yang dikeluarkan adalah O, A, maka total biaya yang dikeluarkan adalah O, A, C, dan Q bintang dengan keuntungannya sebesar A, C, B, dan P bintang. Ketiga, pasar monopolistik.
Pasar monopolistik didefinisikan sebagai pasar yang terdiri dari berbagai perusahaan serta dengan produk atau komoditas yang beragam. Karakteristiknya adalah banyak perusahaan. Banyaknya perusahaan pada pasar monopolistik memang tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Kemudian untuk komoditas berbeda karakteristik. Hal ini yang tentu menjadikan perbedaan mencolok antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Diferensiasi produk menjadikan produksi antara perusahaan mudah dikenali dengan ciri atau variasinya masing-masing. Akibatnya, komoditas pada pasar ini bersifat pengganti dekat, bukan pengganti sempurna sehingga ada kekuasaan monopoli meskipun kecil. Hambatannya rendah, tidak sesulit dalam memasuki pasar monopoli dan pasar oligopoli. Hanya saja dalam pasar monopolistik, biaya yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, serta harus mempunyai produk dengan karakter yang berbeda. Kemudian untuk persaingan, promosinya aktif, sebab harga bukanlah penentu utama besarnya pangsa pasar atau disebut market share pada perusahaan. Bisa dengan memperbaiki desain, kegiatan iklan, mutu, dan lain-lain. Yang terakhir, kekuasaan perusahaan sedikit. Ini berkaitan dengan persaingan promo yang lebih aktif pada poin sebelumnya. Untuk contohnya adalah pasar yang menjual produk deterjen, sampo, sabun, dan lain-lain. Pada kurva yang terdapat dalam pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, namun perbedaannya terdapat kurva permintaan yang lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian untuk lereng kurvanya juga lebih landai. Keuntungan yang terbentuk terjadi apabila persamaan MC sama dengan MR sehingga membentuk permintaan sebesar Q bintang dengan harga P bintang. Serta untuk keuntungan dan biaya yang dikeluarkan sama seperti pasar monopoli. Hanya saja beda dalam bentuk kurva. Nah, untuk pasar monopoli dan pasar monopolistik itu merupakan contoh dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang berikutnya juga ada pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli terdiri dari beberapa produsen dan menghasilkan seluruh atau sebagian besar output di pasar. Untuk karakteristiknya adalah sedikit produsen. Umumnya hanya terdiri dari 3-10 dengan perusahaan yang memiliki produk substitusi dan memiliki banyak pembeli. Untuk produknya moderat. Mengapa moderat? Karena bisa homogen dan bisa pula substitusi. Industri dengan bahan standar atau homogen, yakni industri yang menghasilkan bahan baku seperti industri bensin, baja, semen. Sedangkan untuk produk substitusi seperti industri sabun, otomotif, telepon seluler, dan lain-lain. Untuk kekuasaan harganya bisa dikatakan moderat. Dalam menentukan harga, perusahaan ada kalanya bisa dan ada kalanya juga sangat tangguh atau bisa melemah. Hal tersebut berkaitan dengan kerjasama antar perusahaan dalam pasar. Kemudian pada promosinya itu insentif, khususnya pada produk dengan karakteristik yang berbeda, serta untuk menarik konsumen terutama pada pengenalan produk baru kita dan mempertahankan konsumen lama. Serta untuk perusahaan rintisan biasanya sulit masuk. Hal ini berkaitan dengan modal yang diperlukan dalam masuki pasar cukup tinggi, terutama ketika perusahaan lama malah menurunkan harga produknya, sehingga perusahaan rintisan nantinya akan sulit bertahan. Contohnya ini ada industri kendaraan bermotor seperti Yamaha, Daihatsu, kemudian untuk layanan telekomunikasi seperti XL, Telkomsel, dan lain-lain. Pada kurva pasar oligopoli, ketika seorang oligopoli menaikkan harganya sebesar 10%, maka akan kehilangan permintaannya melebihi dari 10%. Dampaknya menyebabkan Q1 bergerak pada Q3. Namun jika diturunkan sebesar 10%, maka perusahaan akan memiliki pertambahan permintaan yang kurang dari 10%. Nah, untuk yang berikutnya adalah pasar input. Seperti pengertian di awal tadi bahwa dalam pasar input yang diperjualbelikan adalah faktor-faktor produksi. Di sini yang saya ambil adalah dalam hal tenaga kerja yang menjadikan perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Banyak perusahaan versus banyak buruh atau pekerja.
Pasar bersaingan sempurna dicirikan oleh dua hal, yaitu keseimbangan kekuatan antar sisi permintaan dengan sisi penawaran, kemudian kesempurnaan informasi. Sebagai ilustrasi, seringkali dinyatakan bahwa pasar persaingan sempurna dicirikan dengan jumlah pencari kerja dan jumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sama banyaknya, serta kedua belah pihak secara individual tidak memiliki kekuatan nyata untuk menentukan tingkat upah. Dalam situasi ini, upah ditentukan berdasarkan keseimbangan kekuatan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Untuk kurva permintaan tenaga kerja yang ada di pasar persaingan sempurna adalah tambahan output akibat dari tambahan input yang memiliki slope negatif. MVP 1 didapatkan dari perkalian antara marginal product dengan harga produk. Marginal value product tersebut yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, pada pasar monopoli, banyak perusahaan versus satu buruh. Pasar monopoli secara sederhana digambarkan terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tetapi hanya ada satu pencari kerja, yakni dalam artian satu pencari kerja tersebut yaitu satu serikat buruh yang sangat kuat sehingga membentuk keseragaman perilaku tenaga kerja, sehingga satu serikat tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja. Dalam situasi ini, upah pekerja adalah upah maksimum dan kenaikan upah mendorong peningkatan pengangguran. Kemudian untuk kurva permintaan tenaga kerja dalam perusahaan monopoli terlihat bahwa garis MRPL selalu lebih rendah dibandingkan dengan garis MVPL dalam berbagai tingkat pemakaian input. Hal itu bisa dilihat dari apabila upah sebesar 3.000, maka perusahaan monopoli akan menggunakan tenaga kerja sebesar L1 atau pada saat MRPL sama dengan W, sedangkan pada pasar persaingan sempurna akan menggunakan tenaga kerja sebesar L2 atau pada saat MVPL sama dengan W. Demikian penjelasan mengenai pasar output maupun pasar input pada poster. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.